Penangkapan seorang pengedar sabu di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan menjadi tontonan warga. Ratusan warga memadati jalan mengapresiasi tindakan polisi yang menjemput paksa EA, seorang pengedar sabu di Desa Bangunjaya, Kecamatan Sirah, Pulau Padang, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Proses penangkapan yang menggegerkan itu disambut antusias warga yang selama ini resah dengan ulah para pengedar narkoba di desa mereka. Pelaku dibekuk petugas gabungan tim Macan Komering Polres Oki bersama di Treskrim Narkoba Polda Sumsel di Pondok Narkoba di sebuah kebun jeruk sekitar 300 meter dari desa. Ikut diamankan 9 senjata tajam, 8 bom, 2 timbangan, handphone, 2 paket sabu siap edar, dan sejumlah alat perlengkapan pengkonsumsi narkoba. Petugas juga sekaligus membongkar pondok narkoba yang kerap digunakan pelaku sebagai tempat pesta narkoba. Dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Oki Fitriadi, iNews melaporkan. Aparat kepolisian meringkus seorang juru parkir yang berkali-kali melakukan aksi pencurian kotak amal masjid di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dalam pengakuannya, pelaku menyebut sudah 3 kali beraksi dengan merusak atau mengangkut 5 kotak amal masjid dengan total uang sebesar 3 juta rupiah. Seperti dalam rekaman CCTV, pelaku mengangkat kotak amal Masjid Agung Nur Ar-Rahman di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Berbekal rekaman CCTV tersebut, unit Jatantras Polres Maros mengidentifikasi pelaku dan membekuknya saat tengah bekerja sebagai juru parkir tak jauh dari lokasi pencurian kotak amal Masjid Agung Nur Ar-Rahman Maros. Pelaku atas nama Ansar, remaja 19 tahun, tinggal di sekitaran masjid. Modus pelaku dengan memanfaatkan pekerjaannya sebagai tukang parkir di sekitar masjid dan beraksi saat kondisi sepi. Atas perbuatannya, pelaku diamankan di Mapolres Maros dan dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah tertabrak bus saat sedang mengikuti bus toilet menggunakan sepeda. Informasi ini bersama informasi lainnya akan kami hadirkan dalam Buletin Ayus Pagi selengkapnya. Pemirsa, kantor Kecamatan Medan Area Medan terbakar hebat Sabtu siang. Sejumlah arsip yang tersimpan di lantai 2 gedung pemerintahan ludes terbakar. Meski tidak ada korban, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran hebat melanda kantor Camat Medan Area di Jalan Rahmat Syah, Medan, Sumatera Utara. Api dengan cepat menjalar membakar bahan-bahan yang mudah terbakar serta dokumen-dokumen penting di lantai 2. Sejumlah pegawai yang ada di kantor tersebut berupaya menyelamatkan sejumlah arsip dan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. 5 unit mobil pemadam kebakaran Kota Medan diterjunkan ke lokasi. Menurut Kepala Lingkungan setempat, diduga kebakaran akibat korsleting listrik di lantai 2 gedung itu, tepatnya di ruang arsip. Kita keluar dari rumah menuju ke lurahan, itu lihat ada asap, tapi belum begitu besar asapnya, besar. Jadi berupaya kami masuk ke dalam untuk mengambil alat-alat yang penting dari kantor camat lah. Meski tak ada korban jiwa, namun akibat kebakaran, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah truk tronton yang terparkir di lahan milik PT Sido Road and Bridge Pandeglang, Banten terbakar hebat. Sempat terdengar suara ledakan dari dalam truk tersebut. Meledak. Ada orang nggak itu? Inilah detik-detik terbakarnya sejumlah truk tronton milik PT Sinarut and Bright di Desa Cinjakan, Bojong, Pandeglang, Banten. Kebakar ke belakang, lari dia.
Kobaran api dan asap hitam tebal tampak membumbung tinggi di area terjadinya kebakaran tersebut. Kebakaran. Tampak sejumlah karyawan panik dan mengevakuasi kendaraan lain agar tidak ikut terbakar. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Pihak perusahaan yang tengah membangun proyek jalan tol Serang-Palembang ini masih menyelidiki kasus tersebut, termasuk masih mencari adanya korban jiwa. Itu berkisar di jam istirahat, Pak. Yang pasti kita masih dalam proses pencarian keterangan dan saksi. Kendaraan dari perusahaan, tapi sampai saat ini belum bisa secara detail, belum bisa karena masih dalam tahap pendataan. Guna penyelidikan lebih lanjut, pihak kepolisian telah memberikan garis polisi di sejumlah kendaraan yang hangus terbakar. Akibat kebakaran ini, aktivitas proyek untuk sementara waktu dihentikan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sebuah truk bermuatan limbah kertas terguling di ruas tol Purbalenyi, kilometer 127 Baros, Kota Cimahi, arah Jakarta. Kecelakaan terjadi diduga akibat truk ditabrak sebuah bus hingga terguling. Dalam peristiwa tersebut, 1 orang mengalami luka ringan. Truk pengangkut limbah kertas terguling di ruas tol Purbalenyi, kilometer 127 Baros, Kota Cimahi, arah Jakarta. Kecelakaan tersebut mengakibatkan arus lalu lintas mengalami kepadatan. Truk bermuatan limbah kertas tersebut direncanakan akan menuju wilayah Subang, namun tepat di lokasi kejadian truk ditabrak sebuah bus hingga mengakibatkan truk terguling dan muatan kertas berhamburan. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, namun kernet truk mengalami luka di bagian pelipis mata dan bagian tangan. Kita lagi jalan, tiba-tiba ada mobil di belakang, dilabrak gitu. Langsung saya nggak ingat. Mobil apa itu? Kayak bus. Kini kecelakaan tersebut ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Cimahi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ledakan gas menghancurkan sebuah rumah di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu siang. 4 orang penghuni rumah menjadi korban, 2 diantaranya mengalami luka bakar hingga 60%. Petugas kepolisian sektor Duren Sawit yang tiba di lokasi langsung melakukan penyelidikan terkait ledakan gas tersebut. Sementara kondisi rumah hancur berantakan dengan tembok jendela bagian depan rumah rusak parah. Sempat terjadi penyalaan api saat ledakan gas tersebut, namun berhasil dipadamkan oleh warga menggunakan alat pemadam api ringan. Sementara 4 orang penghuni rumah langsung dievakuasi petugas damkar, 2 diantaranya mengalami luka bakar hingga 60% dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Ledakan tersebut diduga berasal dari tabung gas 12 kg dan sempat mengagetkan warga sekitar. Evakuasi sudah berjalan dari dibantu warga. Namun kemudian ada 1 korban, bapak-bapak Pak Rabiman, usia 60 tahun, saat ini sudah ditangani rumah sakit Tarum. Korbannya parah, luka bakar, itu dari tangan sini, darah juga, darah parah. Ada berapa itu korban yang berdarah? Ada 2 orang. Kasus ledakan gas yang menghancurkan rumah ini kini dalam penyelidikan Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Tim gabungan Reserse Polda Jawa Tengah dan Polresta Pati hingga kini telah menangkap 10 orang tersangka dalam kasus pengeroyokan bos rental mobil yang tewas di Masah. Tidak hanya itu, petugas juga telah mengamankan 33 sepeda motor serta 6 kendaraan roda 4 tanpa kelengkapan surat-surat. Upaya pengungkapan kasus pengeroyokan yang menyebabkan BH seorang bos rental asal Jakarta yang tewas di Masah di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah masih terus dilakukan dengan membentuk tim gabungan. Dalam upaya penangkapan tersebut, tim gabungan Reserse Polda Jawa Tengah dan Polresta Pati berhasil menangkap 10 orang dengan peran berbeda seperti merampas mobil, menganiaya dengan tangan kosong, memukul menggunakan batu, serta melindas menggunakan motor.
Pengejaran terhadap 10 pelaku pengeroyokan tersebut dilakukan tim gabungan setelah menyisir rumah warga serta hutan yang menjadi persembunyian pelaku. Dalam upaya pengungkapan tersebut, tim gabungan mendapati 33 kendaraan roda tanpa surat-surat serta 6 kendaraan roda 4 yang juga tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan. Sudah kita rilis bahwa pertama ditangkap 3 orang, kemudian kita tangkap lagi 1 orang, dan tadi malam kita tangkap 4 orang, subuh tadi 2 orang. Jadi jumlahnya semuanya adalah 10 orang yang perannya sudah cukup bukti, sudah bukti permulaan cukup bahwa yang bersangkutan adalah terlibat dalam kasus 170. Kapolda Jawa Tengah pun menghimbau bagi pelaku yang ikut melakukan penganiayaan untuk segera menyerahkan diri. Jika dalam 1 minggu tidak menyerahkan diri, tim gabungan diperintahkan untuk melakukan tindakan tegas bagi pelaku yang masih bersembunyi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Seorang pelaku pencurian sepeda motor diringkus polisi di sebuah hotel Batu Raja, Kabupaten Ogan, Komering Ulu, Sumatera Selatan. Modus pelaku dengan berpura-pura meminjam kemudian menduplikat kunci motor milik korbannya. Kamar hotel di Batu Raja, Kabupaten Ogan, Komering Ulu, Sumatera Selatan yang disewa oleh seorang pelaku pencurian sepeda motor ini digerebek Satuan Unit Ranmor Polrestabes Palembang. Saat digerebek, pelaku pencurian yang sedang tertidur pulas bersama temannya tak berkutik saat diborgol polisi. Setelah ditangkap dan dimintai keterangan, pelaku mengakui perbuatannya. Menurut keterangan polisi, modus yang dilakukan pelaku dalam melancarkan aksinya yakni dengan cara meminjam motor korban lalu menduplikatkan kunci motor milik korban. Pelaku kemudian mencuri motor korban saat korban lengah dengan kunci duplikat tersebut. Sebelumnya, aksi pencurian pelaku terekam CCTV dan korban membuat laporan polisi. Modus daripada pelaku ini, dia kenal bukan kenal dekat dengan korban. Begitu kenal, dia pinjam sepeda motornya dan sepeda motor itu kunci digandakannya. Dan begitu korban lengah, motor korban diambil oleh pelaku. Sudah berapa kali pelakunya? Baru 1 kali. Akibat ulahnya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional mengalami kenaikan jelang Hari Raya Kurban. Kenaikan dialami cabai merah, keriting, cabai rawit, tomat, dan selain itu kenaikan juga terjadi pada beras. Meski tidak signifikan, kenaikan harga beras diprediksi akan terus melambung. Berbagai kebutuhan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha mulai mengalami kenaikan. Sejumlah bahan pokok yang kenaikannya mencapai 20% seperti cabai merah keriting, cabai rawit, dan tomat. Untuk harga cabai merah yang biasanya Rp50.000 per kilogram, kini mencapai Rp65.000 per kilogram. Harga cabai rawit yang biasanya Rp40.000 kini mencapai Rp60.000 per kilogram. Begitu juga harga tomat yang kenaikannya hampir 100%, dari biasanya Rp12.000 kini mencapai Rp20.000 per kilogram. Pedagang mengaku kenaikan kebutuhan bahan pokok ini berpengaruh terhadap omset penjualan, ditambah pasokan bahan pokok sembako yang juga kurang saat ini. Di Cilacap, Jawa Tengah, kenaikan juga terjadi di pasar tradisional Sidodadi. Kenaikan harga terjadi pada cabai dan sayur mayur dirasakan sejak sepekan lalu. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai merah keriting dan cabai rawit merah. Selain berbagai jenis cabai, kenaikan juga terjadi pada komoditas sayur mayur seperti kentang, tomat, wortel, dan kacang panjang. Kenaikan harga ini dikeluhkan para pembeli yang mengaku memilih mengurangi jumlah pembelian untuk menghemat pengeluaran. Sementara menurut pedagang, mahalnya harga cabai dan sayur mayur ini disebabkan dampak cuaca yang tidak menentu yang mengakibatkan banyak petani sayur gagal panen.
Para pedagang memperkirakan kenaikan harga cabai dan sayur mayur masih akan terus terjadi hingga datangnya Hari Raya Idul Adha. Di Sidoarjo, Jawa Timur, kenaikan harga beras terjadi di berbagai agen beras. Menurut agen beras, pihaknya terpaksa mengikuti harga eceran tertinggi HET yang berlaku saat ini. Harga jual beras dagangannya naik sekitar Rp500 hingga Rp1.000. Harga beras medium saat ini berkisar antara Rp12.000 hingga Rp13.000 per kilogramnya. Setelah 3 uang dengan medium, harga beras premium mengalami kenaikan dan saat ini berkisaran Rp14.000 hingga Rp16.000. Selain itu, para pedagang dan agen beras meyakini bahwa kenaikan harga sejumlah bahan pokok termasuk beras akan mengalami kenaikan kembali hingga Lebaran Idul Adha tiba. Meski begitu, para agen beras memastikan stok beras untuk dijajakan ke konsumen dari produsen untuk wilayah Sidoarjo tetap aman dan tidak ada penurunan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Jokowi di momen Idul Adha ini terus membagikan hewan kurban. Seperti di Kabupaten Mamuju Tengah, Presiden Jokowi membeli sapi dengan bobot mencapai 1,1 ton dari peternak asal Desa Kebunsari, Kecamatan Winomulyo, Sulawesi Barat dengan harga Rp100 juta. Sementara di Masjid Raya Barat, Presiden Jokowi juga menyumbangkan hewan kurban dengan berat 1,52 ton. Sapi berukuran jumbo ini berhasil lolos seleksi sebagai kurban Presiden Jokowi yang akan disembelih pada hari raya nanti. Selain bobotnya yang tak main-main, yakni mencapai 1,135 kg atau 1 ton lebih, juga terlihat bersih dan sehat. Menurut peternak asal Kecamatan Wonomulyo, sejak 2 tahun ini telah mempersiapkan sapi miliknya untuk dibeli orang nomor 1 Indonesia. Kebersihan tebu juga dijaga dengan cara dimandikan setiap hari sehingga tubuh sapi kesayangan Riyadi ini sehat. Sapi jumbo jenis limosin ini sendiri dibeli seharga 100 juta lewat Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Barat. Ya, selama memang 2 tahun ini kita tuh berminat sekali tuh kalau kita punya sapi, kalau bisa tuh dipakai Pak Jokowi untuk kurbannya. Selama 2 tahun ini kita memang piara memang itu sapi, kita rawat, pola makannya, pola mandinya, itu kita rawat memang. Begitu. Sampai alhamdulillah sekarang tercapai, istilahnya cita-cita itu tercapai lah. Gitu. Rencananya tebu akan disembelih pada hari raya kurban nanti dan dibagikan pada warga di Kabupaten Mamuju Tengah. Sementara itu di Sumatera Barat, Presiden Jokowi juga akan berkurban di Masjid Raya Sumatera Barat. Sapi jenis simental bernama Peton tersebut memiliki berat 1,52 ton dengan tinggi 1,5 cm. Peton dibeli dari warga Jorong Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten 50, Kota, Sumatera Barat. Awalnya Peton tidak akan dijual karena pemiliknya masih menyayangi sapi tersebut. Yo, awak tu nak jangkau dah. Cuman dek lah balas seleksi. Jawi eko yang paling gadang lah. Jadi ikolah yang tak pilih untuk kurban Pak Jokowi lah. Yang untuk yang di Padang. Alhamdulillah sonang tiak jadi anak ma tabali tajuannya dah. Rencana hari Minggu malam dah. Rencananya pada Minggu malam saat malam takbiran, peton akan diserahkan ke Masjid Raya Sumatera Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo Rizaldi menyatakan DPR tidak bermaksud melarang penayangan eksklusif jurnalisme investigasi melalui draft rancangan undang-undang penyiaran. Bobi meluruskan bahwa tidak ada larangan, namun tayangan investigasi eksklusif diatur sehingga menguntungkan lembaga penyiaran. Draft rancangan undang-undang penyiaran masih terus menjadi pembicaraan publik. DPR RI pun menunda pembahasannya. Terlebih salah satu pasal yang memicu polemik yakni wacana larangan penyiaran jurnalistik investigasi.
Polemik ini akhirnya diluruskan anggota Komisi 1 DPR RI, Robi Adityo Rizaldi. Dalam diskusi bertajuk menakar urgensi RUU penyiaran yang digelar Ikatan Wartawan Hukum atau IWAKU, Bobi menyatakan bahwa pasal ini tidak melarang sama sekali penyiaran jurnalistik investigasi, namun hanya membatasi dan mengatur penayangan jurnalistik investigasi eksklusif. Karena di dalam P3 SPS itu sudah ada kode etik jurnalistik khusus investigasi yang sama kaidahnya, normanya dengan yang diatur untuk cetak dan elektronik itu sama. Jadi sekali lagi yang mungkin diperbaiki itu adalah konteks eksklusivitasnya, bukan masalah tidak boleh atau meredam kebebasan, sama sekali tidak. Sebelumnya Dewan Pers menolak sejumlah pasal dalam rancangan undang-undang tentang penyiaran. Salah satu pasal yang disorot adalah adanya larangan penyiaran jurnalistik investigasi. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai cara dilakukan untuk merayakan pesta kelulusan siswa. Di Sidoarjo, Jawa Timur, sebuah sekolah madrasah ibtidaiyah mengarak siswa lulus keliling kampung meminta siswa melakukan khataman Quran sebelum dilepas pihak sekolah untuk dikembalikan ke orang tua atau wali murid. Inilah suasana pesta kelulusan yang dilakukan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Sidoarjo. Ratusan siswa kelas 6 yang semuanya dinyatakan lulus diarak keliling desa dengan diiringi musik drum band. Tidak hanya itu, sebagai wujud syukur jika siswa telah mendapatkan pendidikan agama yang maksimal, ratusan siswa kelas 6 yang baru saja lulus sekolah ini juga menggelar khataman dan imtiah Quran yang digelar di halaman samping sekolah. Meski berlangsung sederhana, namun pesta kelulusan yang dikemas dalam giat pelepasan siswa kelas 6 ini berlangsung meriah dan hikmat. Siswa yang didampingi orang tua atau wali murid tampak senang dan bahagia bisa merayakan kelulusan bersama rekan, orang tua, dan guru pendamping mereka di sekolah. Pihak sekolah juga memberikan apresiasi kepada siswa berprestasi yang telah lulus dengan nilai memuaskan. Alhamdulillah, pelaksanaan pelepasan peserta didik kelas 6 itu sekolah kelas 6 Min 2 Sidoarjo berjalan lancar dan sukses. Para guru berharap semua siswa dapat diterima di sekolah favorit dengan nilai terbaik. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, akhir pekan pengunjung meramaikan event tahunan Pekan Raya Jakarta di Kemayoran, Jakarta Pusat. Berikut laporan Elsia Casey dari kawasan PRJ, Jakarta Pusat. Ya pemirsa, dalam rangka memperingati ulang tahun Jakarta ke-497, Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair kembali digelar di ibu kota. Pada pergelaran tahun ke-55 Jakarta Fair tahun ini diadakan pada tanggal 12 Juni hingga 14 Juli mendatang. Dan selama 33 hari pergelaran PRJ, terdapat lebih dari 1.500 booth dan juga tenan yang Anda dapat kunjungi di Jakarta Fair. Antara lain yaitu adalah booth kosmetik, booth kuliner, kemudian otomotif hingga berbagai macam peralatan rumah tangga juga tersedia. Tentunya yang menjadi daya tarik tersendiri adalah banyaknya tenan dan booth di PRJ ini menyediakan diskon besar-besaran, dan selain itu, selain pameran yang berbagai macam, pengelola PRJ juga menyediakan penampilan dari berbagai macam artis ibu kota yang dapat Anda nikmati setiap harinya. Dengan membeli tiket seharga Rp50.000 pada saat weekday dan Rp60.000 pada saat weekend, Anda dapat menikmati berbagai macam sajian atraksi yang juga tersedia di Pekan Raya Jakarta. Setiap harinya juga terdapat berbagai macam penampilan seperti penampilan tari-tarian hingga barongsai yang dapat menjadi hiburan tersendiri bagi Anda dan bersama keluarga untuk datang ke PRJ ini. Anda dapat membeli tiket di loket secara langsung maupun Anda yang ingin datang dapat membeli tiket secara online di kanal-kanal yang disediakan oleh Jakarta Fair. Dari Jakarta, Elsia Casey, Sadu Budi Santoso, iNews melaporkan.
Pemirsa, beragam kegiatan bisa dilakukan untuk mengisi libur akhir pekan. Salah satunya adalah dengan mengikuti kegiatan rekreasi edukasi di salah satu kafe jamu di Kota Tua, Jakarta Barat. Aneka kegiatan bisa dilakukan mulai dari meracik jamu hingga mengenal macam-macam cap batik, sekaligus menambah wawasan budaya Indonesia. Mengisi momen liburan dengan pengalaman baru menjadi daya tarik yang ditawarkan. Salah satunya mengikuti workshop pengenalan budaya yang disuguhkan kedai jamu kekinian di area Kota Tua, Jakarta. Di sini pengunjung secara interaktif mengikuti aneka proses pengenalan budaya yang secara rutin dilakukan di akhir pekan. Dimulai dengan kegiatan fun brew atau meracik jamu, para peserta diajak meracik jamu didampingi trainer yang menjelaskan tahap-tahap pembuatan jamu, mulai dari proses grinding atau penggilingan bahan baku hingga penyeduhan jamu. Yang unik, alat yang digunakan untuk meracik jamu terbilang modern dan justru lebih sering ditemui dalam proses pembuatan minuman kopi. Apalagi, proses penyeduhan jamu juga menerapkan teknik penyeduhan kopi, mulai dari teknik V60 atau pour over hingga teknik rock presso. Ini ada bahan-bahan yang sudah di-green, ini adalah kunyit yang sudah di-green, lalu tahap selanjutnya adalah pembuatan atau peracikan jamu menggunakan teknik pour over. Ini menyenangkan sekali, soalnya memperkenalkan dari berbagai segi proses jamu yang biasa yang saya kenal cuman ya digodok aja, yang tadi teknik press, V60, dan itu ternyata menimbulkan cita rasa yang berbeda-beda. Dengan tujuan mengenalkan warisan budaya Indonesia kepada anak muda, pemilik sengaja menyulap satu bagian kafe menjadi mini galeri di mana peserta bisa mengenal lebih dekat koleksi-koleksi alat cap batik tembaga yang digunakan untuk mencetak motif batik kesukaan sebagai kenang-kenangan. Pengunjung juga bisa mengeksplor berbagai benda warisan budaya Indonesia, mulai dari wayang kulit, alat-alat musik jadul, mesin tik, hingga bermacam-macam kain batik. Kita bersama-sama dengan teknik menata, kita mencocok batik arsiran yang telah kita arsir tadi. Sembari mendengar trainer menjelaskan potensi buah coklat lokal, peserta diajak mengolah buah coklat secara langsung, mulai dari proses roasting hingga menjadi pasta yang nantinya bisa diolah menjadi minuman. Nah, pemirsa, tentunya di sini kita juga bisa memesan berbagai macam varian jamu. Seperti yang saya pesan, ini adalah golden sparkling yang berasal dari kunyit asam. Yang khasiatnya adalah untuk kesehatan kulit. Dan tentunya semua aktivitas yang saya lakukan tadi ini selain seru, tapi juga bisa menambah wawasan dan bisa pemirsa lakukan bersama keluarga ataupun juga kerabat tercinta. Dari Jakarta, Amrina Rida dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Pemirsa, menikmati liburan tak ada salahnya sambil kulineran di objek wisata yang Anda tuju. Seperti halnya menikmati kuliner rujak cingur legendaris. Meski rupanya sama, tapi soal rasa tentunya jauh berbeda. Seperti apa? Berikut liputannya. Siapa sih yang tidak kenal dengan kuliner rujak cingur? Iya, makanan khas Jawa Timur ini tentu sangat banyak diminati bagi penyukanya. Nah, di Sidoarjo terdapat salah satu kedai yang menyajikan kuliner rujak cingur legendaris yang berjualan sejak 20 tahun silam. Berada di kawasan Desa Wates Utara, Tanggulangin, Sidoarjo, keberadaan warung rujak cingur Tanggulangin ini selalu ramai khususnya saat musim liburan. Dilihat dari bentuk dan rupanya, rujak cingur Tanggulangin ini hampir sama dengan rujak cingur pada umumnya. Namun jika dilihat dari rasanya, rujak cingur Tanggulangin ini tentu beda karena memiliki rasa yang lezat dan gurih. Jika biasanya rujak cingur menggunakan bahan baku bumbu petis saja, namun pada rujak cingur Tanggulangin ini menggunakan dua petis, yakni petis udang dan petis kupang yang diolah menjadi satu dengan kacang goreng serta sejumlah cabai sesuai dengan selera pengunjung.
Dan untuk cingurnya sendiri, penjual selalu menggunakan cingur asli sapi. Sehingga lebih kenyal dan nikmat jika dimakan dengan campuran bumbu rujaknya. Nikmat sekali. Tidak tanggung-tanggung, dalam sehari lebih dari 100 porsi berhasil dijual, yang itu pun di luar hari libur. Sementara dari harganya sendiri, sang penjual mematok harga Rp25.000 saja per porsinya. Itu soalnya petisnya beda rasanya, dan rujak lainnya. Soal rasa bagaimana? Ya pas sih menurutku sih. Pas. Lumayan iya. Sering beli di sini? Ya lumayan sering. Petisnya itu memang petis Sidoarjo itu lebih enak lah dari petis yang lain. Ada petis Kupang, ada petis Wedang. Ya biasa cuman kacang gitu aja. Jangan ragu lagi pemirsa, jika Anda tengah berkunjung ke Sidoarjo, sempatkan mampir ke warung ini untuk menikmati seporsi rujak cingur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, tim kesehatan Klinik Kesehatan Haji Indonesia Pos Arafah memaksimalkan upaya penanganan jemaah haji Indonesia. Diharapkan seluruh pasien bisa kembali ke keluarga masing-masing untuk menjalani prosesi puncak ibadah haji. Satu persatu pasien yang dirawat di Pos Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKHI di Arafah diperbolehkan kembali ke tenda kloter masing-masing. Kebanyakan jemaah yang dibawa ke klinik mengeluhkan heat stroke atau serangan panas, kelelahan, dan gangguan jantung. Tim kesehatan pun berupaya maksimal agar seluruh jemaah bisa kembali pulih dan siap menjalani wukuf Arafah. Jam 23 ini, 23.30, jumlah pasien yang ada di pos kesehatan Arafah ini berjumlah sebanyak 51 orang. Rata-rata heat stroke, kemudian ada juga PPOK, kemudian ada juga kelelahan. Dan insya Allah pada saat ini dari 51 tinggal 5 orang yang ada di pos kesehatan ini. Tercatat ada 182 orang jemaah yang masih sakit dan rencananya akan disafari wukufkan menggunakan ambulan oleh KKHI Mekah. Untuk jamaah haji yang safari wukuf kita akan cek koordinasi dengan dokter-dokter yang ada di KKHI Mekah. Ketika nanti jamaah haji itu dalam kondisi memungkinkan untuk disafari wukufkan, maka jamaah haji itu akan dilakukan saat wukuf di Arafah melalui mekanisme safari wukuf. Dengan safari wukuf itu jamaah haji akan dengan waktu sejenak setelah ba'da zuhur akan berada di Arafah ini mengingat kondisi kesehatannya, kemudian akan kembali menuju ke kota Mekah. Saat ini seluruh jemaah haji Indonesia yang sehat sudah berada di Arafah untuk melaksanakan wukuf. Untuk menjaga kondisi jelang rangkaian puncak ibadah haji di Ar-Mujna, saat beraktivitas di luar ruangan jemaah dihimbau selalu menggunakan alat pelindung diri seperti masker, kacamata, payung, dan rutin minum air yang dicampur olalit untuk menghindari serangan cuaca panas. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Padli, iNews melaporkan. Pemirsa, tepat pada 15 Juni 2024 atau 9 Zulhijjah 1445 Hijriah, jemaah haji berkumpul di Bukit Arafah untuk melaksanakan prosesi wukuf. Wukuf di Arafah sekaligus menandai terlaksananya ibadah haji. Inilah suasana di Bukit Arafah pada Sabtu waktu setempat atau 9. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di inews.id. Saya Sabrina Syila pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa.
Jakarta.